Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulina Sarkasi. Saya mahasiswa dari program studi PG PAUD Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sebuah kasus mengenai yang berkaitan dengan asesmen perkembangan anak usia dini. Di mana kasus pertama yang akan kita kupas yaitu evaluasi pembelajaran anak usia dini di TK Gembong Lamongan. Nah, menurut Trianto tahun 2011 nomor 4, penilaian adalah suatu usaha untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses dan hasil anak secara keseluruhan, sehingga mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak, baik mana yang baik dan mana yang perlu ditinjau kembali untuk memperoleh hasil yang maksimal. Adapun evaluasi ini juga mencangkup penilaian terhadap aspek kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, serta nilai agama dan moral. Nah, perlu diketahui bahwa evaluasi ini atau asesmen ini mencangkup keseluruhan aspek perkembangan anak, bukan hanya satu aspek saja. Nah, menurut Siti Aisyah tahun 2018 nomor 13, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh pendidik untuk melaksanakan evaluasi yaitu yang pertama, berpusat pada anak. Yang kedua, berkesinambungan, dilakukan secara bertahap agar mendapatkan hasil dari perkembangan anak. Yang ketiga, menyeluruh. Penilaian ini dilakukan secara keseluruhan meliputi pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan anak. Yang keempat, lebih mementingkan proses anak dalam melakukan pembelajaran di sekolah secara langsung yang dilakukan oleh pendidik daripada mementingkan hasil di akhirnya saja. Nah, prinsip dari evaluasi yang paling penting yaitu kita melakukan evaluasi itu dilakukan secara berproses, bukan dilihat di akhirnya saja. Dan yang kelima, mendidik. Hasil evaluasi dapat dijadikan bahan untuk memotivasi anak agar lebih semangat dan meningkatkan proses maupun hasil belajar anak. Yang keenam, jujur. Pendidik ataupun penilai harus konsisten dalam melakukan penilaian sehingga hasil kerja keras anak dapat dilihat dengan benar. Yang ketujuh, bermakna. Artinya evaluasi ini bermakna bagi pendidik, bagi anak, dan bagi orang tua. Dan yang kedelapan, kesesuaian. Penilaian juga memperhatikan sesuai ajaran pendidikan di sekolah TK dengan hasil laporan yang dibuat oleh pendidik. Nah, TK Gendong Lamongan merupakan sekolah yang termasuk favorit dan mempunyai banyak siswa, banyak anak didik sebanyak 30 anak. Nah, di TK tersebut menerapkan teknik penilaian ataupun untuk mengetahui proses belajar anak yaitu dengan cara yang pertama pemberian tugas, yang kedua observasi, dan yang ketiga hasil unjuk kerja anak. Dikarenakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kreativitas anak. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian anak sehingga anak dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik dengan mandiri. Namun, pada saat pandemi seperti ini, pendidik kesulitan untuk melakukan penilaian terhadap anak sehingga pendidik membutuhkan kerjasama antara orang tua murid. Nah, contohnya ketika anak diberikan tugas oleh pendidik berupa pembuatan sebuah karya seni, orang tua yang nantinya di rumah akan mengawasi gerak-geri anak. Setelah selesai, orang tualah yang mengirimkan hasil atau karya anak tersebut kepada pendidik. Nah, untuk jenis observasinya atau untuk mengetahui hasil belajar anak dilakukanlah dengan catatan anekdot dan rekaman video. Jika semua penilaian sudah terkumpul menjadi satu, akan dijadikan rapot oleh pendidik agar orang tua dan anak didik ataupun pendidik sendiri dapat mengetahui hasil anak seperti apa, apakah sudah baik atau masih perlu bimbingan. Nah, di TK Gendong Lamongan tidak menerapkan penilaian atau evaluasi berupa time sapling
mengingat kegiatan pembelajaran masih daring. Jika luring memungkinkan untuk menggunakan penilaian time sapling tersebut karena tipe atau metode atau jenis penilaian time sapling ini dapat mengetahui secara langsung selama 1 hari pembelajaran berlangsung. Contohnya, ketika anak datang ke sekolah ataupun aktivitas anak ketika mengerjakan tugas di sekolah, di saat itulah pendidik melakukan penilaian di setiap harinya. Jadi kesimpulannya, TK Gendong Lamongan melakukan penilaian hasil belajar dengan catatan anekdot dan rekaman video tadi. Misalnya ketika diberikan tugas pembuatan karya seni. Selanjutnya kasus yang kedua yang akan kita kupas yaitu penerapan teknik percakapan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran daring pendidikan anak usia dini. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, pendidikan dilakukan di rumah secara daring atau pembelajaran di rumah. Selama pembelajaran di rumah, guru memberikan tugas dengan pesan online melalui WhatsApp yang dibagikan guru. Banyak sekali teknik-teknik pembelajaran dalam mengevaluasi peserta didik atau anak didik. Nah, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan pendidik untuk menyampaikan pembelajaran dan mengevaluasi peserta didik. Pengajaran hanya dilakukan melalui online. Pendidik hanya bisa menyampaikan pembelajaran dengan tatap muka melalui Google Meet atau Zoom saja. Sebelum melanjutkan pembahasan, mari kita ketahui dulu apa maksud dari kegiatan evaluasi dan apa itu teknik-teknik evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan sepanjang proses pembelajaran, dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Hampir setiap guru melakukan evaluasi terhadap anak didiknya. Namun, juga tidak setiap guru melakukan kegiatan evaluasi sebagaimana harusnya sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan yang menjadi tolak ukur dari suatu kegiatan pembelajaran. Menurut Sugiono tahun 2010 nomor 200. Nah, artinya kegiatan evaluasi ini penting untuk dilakukan karena sebagai acuan guru untuk melakukan program-program ke depannya. Lalu, teknik evaluasi merupakan alat untuk mengukur hasil belajar. Nah, ada beberapa teknik mengevaluasi seperti tes dan non-tes. Dalam penilaian teknik yang digunakan dapat secara bersama-sama untuk saling melengkapi. Namun, dalam masa pandemi seperti ini, evaluasi pembelajaran yang sering digunakan yaitu evaluasi berbasis portofolio dengan mengirimkan tugas via WhatsApp. Namun, ada juga teknik percakapan yang mampu digunakan oleh pendidik dalam mengevaluasi pembelajaran. Nah, dapat diartikan teknik percakapan ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pendidik untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai suatu hal dengan langsung secara tatap muka bersama guru. Teknik percakapan ini bisa dilakukan dengan cara pendidik bercerita atau mendongeng dan juga dapat dilakukan dengan tanya jawab antara pendidik dengan anak didik. Dalam teknik ini, pendidik mengevaluasi sejauh mana anak didik memahami dan sampai mana pengetahuan anak didik dalam suatu hal. Namun, pada saat pandemi, tatap muka secara langsung dengan pendidik di sekolah tidak diberlakukan karena masih ada aturan dari pemerintah yang mengabarkan atau memberitahukan bahwa sekolah dilakukan secara daring. Namun hal ini bisa diatasi oleh pendidik. Pembelajaran tatap muka bisa dilakukan melalui Zoom meeting atau dengan menggunakan Google Meet secara online. Dengan menggunakan Zoom meeting, pendidik bisa saling berinteraksi. Pendidik bisa saling bertanya kepada anak didik tentang tema yang dipelajari hari ini. Dan pendidik tahu apakah anak didik mampu menerima pelajaran dan memahami pelajaran tersebut. Pendidik dapat menilai dari awal pembelajaran, mulai dari berdoa, lalu menirukan apa yang pendidik bicarakan. Misalnya,
temanya tentang hewan. Nah, guru menyebutkan nama-nama hewan, lalu anak-anak menyebutkan ulang nama hewan tersebut. Akankah anak tersebut mampu menirukan? Nah, disitulah pendidik bisa menilai cara anak melafalkan nama huruf dengan menggunakan mimik wajahnya masing-masing. Misalnya kucing, meong. Nah, di situ guru melakukan asesmen dengan melihat mimik wajah ketika anak melakukan atau menyebutkan ulang nama binatang yang telah disebutkan oleh gurunya tadi. Selain itu, anak juga bisa diajak bernyanyi bersama guru. Guru akan mengetahui bagaimana anak yang aktif dan anak yang hanya diam saja, hanya mendengar dan tidak mau bernyanyi. Nah, teknik percakapan ini dapat digunakan oleh pendidik untuk memantau perkembangan aspek bahasa, kognitif, sosioemosional pada anak. Nah, sekian kupasan kasus dari saya yang berkaitan dengan asesmen perkembangan anak usia dini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.